Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Naam, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kuliah kita malam ini kita akan membaca Kitabul Ilmi, sebuah kitab yang sangat bagus untuk dijadikan tuntunan bagi kita selama menuntut ilmu. Kitabul Ilmi karya Syekhul Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita akan coba membaca dari apa yang beliau nasihatkan kepada kita agar lebih terasa nasihat dari Syekh rahimahullah kepada kita para penuntut ilmu, dan agar kita merasa seolah-olah beliau masih hidup. Ini kelebihan seorang ulama, alim rabbani, di wafatnya pun masih terasa hidup di tengah-tengah para talabatul ilmu. Nasihat beliau senantiasa hidup seolah-olah beliau sedang di tengah-tengah kita. Ini cirinya para ulama ahlul ilm yang barakah ilmunya. Jadi insyaallah ta'ala mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaca isi kitab dari Kitabul Ilm sebagai nasihat bagi kita semua di dalam menuntut ilmu syar'i. Kita langsung membaca dari Al-Faslul Awal. Fasal yang pertama dari Kitabul Ilmi, ini ta'riful ilmi, pengertian ilmu. Qala Syekhul Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ta'riful ilmi lughatan, pengertian ilmu secara bahasa, kata beliau, naqidul jahli. Naqidul jahli. Naqid ini naqada, artinya pembatal. Jadi naqidul jahli berarti yang membatalkan kebodohan. Membatalkan kebodohan. Nanti biasanya thariqah menuntut ilmu itu kalau dibacakan kitab ada syakal yang dia terasa sulit, dia kasih harokat. Kalau memang tidak sempat,
Ya sudah, rekaman saja didengarkan. Ini salah satu kelemahan dari rekaman. Kita akhirnya malas ngandalkan rekaman. Wah, nanti aja direkaman di murojaah. Kalau dulu tidak ada rekaman, ya harus berusaha apa yang keluar dari syekh ya harus dicatat. Luput ya khalas sudah luput. Tanya temennya paling begitu. Dulu begitu, disyakal apa yang sulit diharokati begitu. Tidak semuanya. Apa yang terasa sulit diharokati. Kalau semuanya diharokati juga menumpulkan otak. Tidak kerja otak ini untuk membaca A, I, U-nya di dalam kalimat. Sedikit saja yang sulit harokat, yang sulit harokat. Berarti satu saat ketika dibuka kok tidak ada harokatnya, berarti dulu bisa gitu. Dulu bisa. Sekarang kok tidak bisa. Itu berarti antum tidak murojaah. Baik, mana saja yang mudah bagi antum, asal intinya memahami nasihat beliau ini. Soalnya penting nasihat bagi kita para penuntut ilmu. Wa huwa, kata beliau rahimahullah, idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Ilmu, al-ilmu, kata beliau, idrakus syai'i, mengetahui sesuatu, ala ma huwa alaihi, sesuai pada kenyataannya. Ya, memang dia seperti itu. Ya, begitu. Ala ma huwa alaihi, sesuai kenyataannya. Idrakan jazima. Ya, itu tadi terjemahan bebas ya. Ala ma huwa alaihi, atas apa-apa yang dia berada di atasnya, begitu kan, jadi sulit akhirnya. Maksudnya ya seperti itu, begitu. Kenyataannya seperti itu. Mengetahui sesuatu terhadap atas sesuai dengan kenyataannya, idrakan jazimah, dengan pengetahuan yang jazm, pengetahuan yang pasti. Pengetahuan yang pasti. Mutkin. Seperti yang kita uraikan pada malam sebelumnya, berarti kalau belum jazm berarti belum dikatakan alim. Dia tidak punya ilmu tentang itu. Ya, seperti contohnya kemarin, apa hukum memanjangkan jenggot? Apa Faris? Wajib. Dalil? Bahasa Indonesia tidak apa-apa. Berarti antum tidak alim dalam masalah ini. Gitu? Kan tidak ngerti. Wajib. Mana dalilnya? Kan begitu dituntut sama orang-orang. Kan sunnah cuman itu. Tidak, ini wajib. Gitu. Apa? Man ya'rif. Siapa yang bisa? Selisilah orang musyrikin, selisilah orang majusi, panjang tangan, jenggot, orang kumis. Ayo, lafadznya terbalik. Siapa yang bisa meluruskan? Antum berjenggot mana? Fahri. Panjangkan jenggot dan potong kumis, selisilah orang majusi. Ayo. Jasus syawarib wa arful liha. Pangkaslah kumis dan panjangkan jenggot. Khaliful majus, selisih orang majusi. Oh, jadi wajib gitu. Loh, bukannya sunnah Nabi begitu. Gimana caranya? Jenggot kan sunnah. Kok wajib sih? Kan begitu. Gimana ya, Pak? Gimana cara menjawab talbis itu? Hah? Orang menyangka, kenapa orang-orang yang ada ghirah terhadap Islam mereka tidak ada jenggotnya atau cuma sedikit sebagai aksesoris di sini. Mereka tahu, loh kenapa jenggot ini kan sunnah gitu. Loh ini hukumnya wajib, kan sunnah Nabi gitu. Sedangkan kita belum dapat wajib. Gimana?
Apa Saifuddin? Gimana cara menjawabnya? Berarti kalau itu yang tadi bilang maka tidak mengisi dan itu benar. Bingung. Ya. Ini masalah jenggot tok ya ikhwah. Jenggot saja gitu. Antum kok tidak mungkin gitu. Masalah jenggot. Gimana? Mungkin dari ini Ustaz, dari redaksi hadisnya Ustaz. Gimana? Apa namanya? Perintah itu bermakna wajib. Ayo. Itu usul fikih. Mereka ngerti sudah. Al-amru yufidul wujub. Perintah itu yufidul wujub. Tapi masih talbis orang-orang. Sunnah kok wajib gitu. Gimana? Gimana Budi? Jadi kalau yang saya pahami itu sunnahnya itu sunnah pengertian apa ya? Pengertian di hadis itu bukan pengertian fikih. Kalau fikih kan hukumnya sunnah gitu. Ya, ada yang mau menyempurnakan? Gini kok. Ini sebenarnya tidak apa-apa diterangkan di sini, biar tidak talbis. Sunnah sunnah itu ada dua, syar'iyah dan ada sunnah fikih. Oh begini saja. Jadi hapusnya begini. As-sunnah. Di sini pengertiannya adalah, siapa yang tahu sunnah? Sudah tak jelaskan tadi. Maja'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin, apa lagi? Qaulin, kemudian sifatin wa takririn. Ya. Sunnah itu adalah apa saja, begitu. Apa saja, ma itu yufidu umuman, umum. Apa saja yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan beliau, dari ucapan beliau, dari sifat beliau. Nah, sifat ini ada sifat khuluqiyah, ya, ada sifat khalqiyah, sifat fisik Nabi dan sifat akhlak Nabi. Wa takrir. Takrir apa takrir? Ya, ketetapan Nabi SAW. Berarti ditunjukkan dengan diamnya Rasulullah, berarti itu ketetapan dia. Takrir hanya berlaku untuk Nabi SAW. Selain Nabi tidak berlaku sebagai sunnah. Paham ya? Terbatas takrir ini hanya Nabi SAW. Diamnya Ustadz bukan berarti sunnah. Diamnya lain bukan berarti sunnah. Khusus Nabi SAW. Nah, ini namanya sunnah syar'iyyah. Dari segala ini, fi'il, qaul, sifat, takrir, ada bermacam-macam hukum. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Nih, muncul ini. Contoh wajib adalah jenggot, memelihara jenggot tadi, memelihara jenggot. Kenapa? Karena di sini ada amr, ada perintah, yufidu wujuban. Ada amr, perintah Nabi SAW. Aful liha, jasus syawar aful liha. Itu. Sunnah juga demikian. Nah, ini nanti di pembahasan usul fikih. Artinya, antum kasih gambaran dulu, sebab talbis ini sudah menyebar di masyarakat. Itu kan cuma sunnah Nabi. Tuh, keliru panjenengan. Itu. Kita jelaskan sunnah. Sunnah adalah apa saja yang datang dari Nabi, dari perbuatan, ucapan, sifat, dan takrir. Nah, dari seluruh ini
Tidak, nanti muncul berapa hukum. Ada yang sunnah, contohnya salat duha, ada yang mubah, ada yang makruh, dan sebagainya. Pembahasan. Nah, kebetulan jenggot adalah wajib. Kenapa? Karena ada perintah dari Nabi SAW. Bahkan ada perintah untuk menyelisih Yahudi, Majusi. Itu terkena hukum tasyabbuh, menyerupai kaum kafir. Jadi sudah bisa ya jelaskan jenggot ya. Itu. Hukum musbil apa? Haram. Kenapa? Apa dalilnya? Yang ujung kain yang di bawah mata kaki di neraka. Ya, itu cuma antum baca Nabi. Nabi SAW bersabda begitu. Hafalkan redaksinya. Siapa yang hafal? Apa? Ragu. Kalau ragu jangan. Berarti bukan ilmu kalau ragu. Makan asfala min dzalik fa huwa finnar. Ya. Apa yang di bawah mata kaki itu finnar, di neraka. Atau lagi man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumul qiyamah. Siapa yang menjurahkan pakaian karena sombong, maka Allah sudah akan melihat di hari kiamat. Kan tidak sombong saya. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Pernyataan itu malah mencerminkan kalau itu sombong. Pernyataan itu mencerminkan dia sombong. Karena sombong. Seandainya dia tidak sombong beneran gitu, gimana? Dalam hatinya tidak sombong dia, tidak sombong. Gimana? Coba yang lain, ayo. Nanti nilainya 1 orang tua nanti. Siapa yang bisa? Saya kan tidak sombong, Mas. Gitu. Oke, antum. Meremehkan ancaman. Dia tidak meremehkan ancaman. Dia tidak meremehkan dan tidak sombong dah. Tetapi musbil. Gitu. Ada dalil yang lain. Gimana? Tapi nggak hafal. Ini permasalahan mendasar ya, ikhwan. Ini permasalahan yang antum sedang amalkan gitu. Kenapa antum tidak bisa jawab gitu? Kalau ditanya orang, apalagi orang-orang ini ya, contoh saja orang-orang pondok pesantren tradisional NU yang mereka belajar usul fikih, mereka belajar lughah lebih tinggi mungkin sekarang dari kalian. Sampai bisa nulis puisi dengan bahasa Arab dan sebagainya. Nulis mandumah. Kalau mereka tetap musbil keadaannya. Kenapa? Karena tidak sombong gitu. Kalau tidak diucapkan mereka tidak sombong. Tidak sombong. Kan itu manjara thawbahu khuyala. Siapa yang menurunkan pakaian karena sombong, Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Kita tidak sombong, tapi tetap menjurahkan pakaian. Gimana? Ayo sudah hari. Itu ada 2 kemudian. Yang sombong dan yang tidak sombong beda ancamannya. Ayo. Kalau yang sombong maka Allah tidak melihatnya di yaumil akhir. Ya, nah. Kalau yang tidak sombong, ya. Jadi sahih. Apa Budi mau meluruskan gimana? Enggak. Kau angkat tangan tadi. Gimana? Dapat? Kalau itu kan yang itu hadis yang pertama tuh maknanya umum. Jadi keseluruhan. Kalau yang kedua karena sombong itu berarti cuma spesifik gitu. Ayo. Jadi menguatkan Fahri. Jadi sebelum jelas. Hadis yang pertama apa tadi? Lafadznya apa? Ma asfala min dzalik fa huwa finnar. Apa saja di bawah mata kaki finnar. Yang kedua, dia sombong gitu. Tapi kan kami tidak sombong, berarti kena hadis satunya begitu. Kena hadis satunya. Kalau dia tidak sombong, menjurahkan pakaian tapi tidak sombong, berarti kamu kena satunya, ya finnar, berarti lebih ringan dari yang pertama. Yang pertama itu lam yandurillahu yaumil qiyamah, Allah tidak melihat hari kiamat itu lebih berat daripada yang satu.
bisa jadi yang satu masih Allah lihat, diurusi, dihisab begitu, masih diurusi, masih ada nego dengan Allah Subhanahu wa taala, masih bisa minta ampunan kepada Allah. Itu yang tidak sombong. Tapi yang sombong, kelas Allah tidak melihat sama sekali. Itu musibah bagi dia sudah. Mau kemana dia? Dia jelas neraka, tidak mungkin surga gitu. Lebih parah dari yang pertama. Jadi dua perbuatan, dua azab yang berbeda. Itu kaidahnya. Kalau jenengan tidak sombong berarti kena satunya gitu. Sama dengan man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Perkara bid'ah, siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama, membuat ahdatsa kan memunculkan sesuatu yang baru dalam agama ini, maka fa huwa raddun, tertolak. Mereka kan membantah, kita tidak membuat sesuatu yang baru. Sudah ada dari nenek buyut, dari para sunan dan sebagainya misalkan. Kita cuma meneruskan warisan nenek moyang. Berarti gimana? Kamu kena dalil satunya. Umum man amila amalan. Siapa saja yang beramal satu amalan ya, yang tidak ada contoh dari dan fahuwa rad. Begitu kaidahnya. Simple membantah mereka itu. Ya, kecuali pada saat-saat tertentu yang ada titik sulitnya. Ya. Ini caranya kita mempertahankan sunnah, meninggikan sunnah di antara ahlul bidah. Ya, makanya kita harus benar-benar kuasai dalil. Berarti kalau tidak tidak jazm berarti bukan alim. Ya, apa hukum jenggot wajib? Dalilnya ini begitu. Apa hukum rokok? Ayo, kayaknya antum apa rokok hukumnya? Haram. Yakin, bagus. Dalil. Dalilnya di Al-Quran. Nah, Intinya anggap aja orang lain tanya gitu, apa mas hukumnya? Dalilnya gimana gitu? Gimana? Allah itu mengharamkan yang buruk dan mengharamkan yang baik. Itu firman Allah atau bukan? Iya, gimana? Gimana bunyinya? Saya nggak tahu. Allah menghalalkan yang bukan hadis itu. Bukan. Al-Quran yakin? Iya. Lafadznya gimana terjemahannya? Antum jangan bikin-bikin loh. Ayat baru itu yang buruk itu diharamkan gitu. Ya. Terus yang halal itu yang Tapi menurut mereka baik rokok itu. gimana? Menurut mereka yang ngerokok itu justru menambah semangat kerja, bisa ngurangi stres gitu. Dalil yang lebih spesifik, yang lebih mengarah gitu. Ayo. Apa hukum rokok? Antum? Termasuk merusak diri itu. Berarti haram ya. Berarti dalilnya La dirara wala dirar. ayo ya saya. La darar wala dirar. Ya. Berarti apa artinya itu? Jangan membuat mudarat dan jangan memudor apa namanya? Ya, begitu. Berbuat yang mudarat dan mudaratkan orang lain. Gitu. Itu hadis itu. Al-Quran mana Al-Quran? Al-Quran. Ayo, siapa? Al-Quran ya, Pak. Ayo. Nah. Jangan bunuh dirimu. Ayo. Jangan bunuh diri. Ayo. Tentang bunuh diri. Nah. Kan Bapak ini. La taqtulu anfusakum. Iya kayak gitu ya, Pak. Jadi harus diterangkan habis ke mereka ya. Rokok ini haram. Mana dalilnya? Ya. Ini dari sisi mana ini kena semua ini? Kesehatan, dari sisi kalau kesehatan berarti pembunuh, sudah disepakati oleh ahli kesehatan gitu. Rokok ini bisa membunuh, kebanyakan persentase terbesar matinya orang ini karena rokok. Artinya seperti ini sudah maklum lah di ilmu kedokteran. Nah, wala taqtul anfusakum gitu. Kalau dari ekonomi tabdzir, mubadzir. Innal mubadzirina karena ikhwan syayatin. Dari berbuat zalim kepada orang lain, ya perokok pasif, la darar wala dirar. Itu banyak sekali. Ya seperti itu sudah harusnya cukup bagi mereka. Cukup bagi mereka bahwa rokok ini haram.
Itu masalah-masalah yang mendasar ya, Pak. Nanti antum akan ketemu orang-orang seperti itu nanti. Akan ketemu. Itulah ya. Ini tugas sekarang belajar bagaimana berhujjah dengan baik, berusaha alim dalam satu permasalahan. Istilahan, secara istilah, faqad qala ba'du ahli ilmi, secara istilah al-ilmu itu sungguh telah dikatakan oleh sebagian ahlul ilmi huwal ma'rifatu, dia adalah al-ma'rifah. Al-ma'rifah berarti mengetahui, pengetahuan. Wa huwa diddul jahli, dia adalah diddu ini lawannya, lawan dari kebodohan. Wa qala akharuna min ahli ilmi, dan berkata yang lain dari para ahlul ilmi, innal ilma awdahu min ayyu'arrafa, bahwa ilmu itu awdah, lebih terang, lebih jelas dari sekedar ditarif. Ilmu itu lebih terang dari sekedar ilmu itu luas, kalbahri zahirin, seperti lautan luas tidak ada tepinya. Itu lebih terang kalau cuma sekedar ditarif. Kalau ilmu itu sendiri lebih jelas begitu, sekedar ditarifkan. Artinya tarif ini tidak bisa meliputi makna ilmu yang sebenarnya. Luas. Walladhi yu'nina huwal ilmu syar'i, dan yang kami maksud itu adalah ilmu syar'i yang awdah min ayyu'arraf, tadi maksudnya adalah ilmu syar'i. Wal muradu bihi ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Ilmu syar'i adalah ilmu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, minal bayyinati wal huda, dari keterangan-keterangan dan petunjuk. Fal ilmu alladhi fihi thana'u wal madhu huwa ilmu wahyi, maka ilmu yang di dalamnya ada tsana, ada pujian dan sanjungan dari syariah tentunya, adalah ilmu wahyu. Ilmu wahyu. Ilmu ma anzalahu Allahu faqat. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala, yang hanya Allah turunkan, begitu. Ilmu yang hanya Allah Subhanahu wa taala turunkan. Itu saja. Ilmu yang mendapatkan pujian, sanjungan, yang lebih awdah dari sekedar ditarif, itu adalah ilmu wahyu, Al-Quran was Sunnah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepada orang itu, ya, maka Allah faqihkan dia urusan agama. Ini ikhwah, kita harus menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada kita. Sebab sebagian ulama menjelaskan hadis ini adalah memiliki mafhum mukhalafah. Memiliki mafhum mukhalafah, pemahaman yang sebaliknya. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah faqihkan dia urusan agama. Sebaliknya, ya, bisa dipahami. Ya. Kalau Allah tidak inginkan kebaikan padanya, Allah tidak faqihkan dia urusan agama. Ya. Nah, sebab mereka yang nanti akan
melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam dan menyebarkan sunnah, dan mereka orang-orang pilihan semenjak di masa sahabat. Para sahabat itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah SAW. Demikian pula nanti para tabi'in. Dari tabaqat tabi'in nanti dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang terpilih yang menjadi penerus para sahabat, terus sampai di akhir zaman. Ada orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan di situ. Gitu. Kuncinya adalah di hati, ikhlas di dalam menuntut ilmu syar'i untuk meninggikan kalimatullah, menyebarkan sunnah, membantu Rasulullah dalam menyebarkan agama dan sunnah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan uang, emas dan perak. Wa innama warathul ilma, tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Innama yufidul hasr. Kalau kalimat innama itu fungsinya pembatasan, cuman ilmu, begitu. Nabi SAW hanya mewariskan ilmu, tidak yang lainnya. Faman akhadahu, maka siapa yang mengambilnya, yakni mengambil ilmu itu, akhada bihadzin wafirin, maka dia telah mengambil bagian yang banyak, mengambil bagian warisan yang banyak. Ya, kita ini insyaallah taala program ini dan yang lain tentunya ini dalam rangka mengumpulkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perkara yang baru, ucapan ini dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika di masa meninggalnya Nabi SAW, orang-orang lagi berkumpul di pasar. Ya. Lalu Ibnu Abbas berkata, itu kalian ngapain di sini? Itu warisan Nabi sedang dibagi. Wah, mereka segera ke masjid. Wah. Ternyata balik dengan muka lesu. Mana? Katanya dibagi warisannya, katanya. Apa yang kalian temui? Ya, mereka hanya halaqah ilmu, mereka majelis ilmu. Nah, langsung beliau sampaikan ini. Itu hakikatnya membagi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini andalan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyakan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, ini salah satunya. Memperbanyak warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan itu. Gitu ikhwan. Wa minal ma'lumi, dan dari sesuatu yang sudah diketahui, annal ladzi warathahu al-anbiya'u innama huwa ilmu syari'atillah azza wa jalla wa laysa ghairuhu. Ya. Dari sesuatu yang sudah diketahui bahwa warisan para nabi dia hanyalah ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Ya. Bukan selainnya. Fal anbiya alaihimus salatu wassalam ma warathu lin-nasi ilmas sina'at wa ma yata'allaqu biha. Dan mereka para nabi tidak mewariskan kepada manusia ilmu as-sina'at, perindustrian, ya. Ilmu dunia dan apa saja yang berkaitan dengannya. Bukan itu warisan Nabi. Bal justru inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinata, ketika beliau sampai di Madinah, wajadan nasa yu'abbiruna an-nakhla. Nabi SAW mendapati manusia sedang menyerbuk pohon korma, menyetek atau mengawinkan
yu'abbiruna an-nakhl. Karena supaya cepat berbuah begitu di kawin silang. Ini ilmu dunia. Para sahabat sedang melakukan itu. Ya. Ya, yu'abbiruna nakhla ay yulhiqunaha. Yani dia mengawinkan begitu. Qala lahum, melihat hal itu, Nabi SAW berkata kepada mereka para sahabat, lamma ra'a min ta'bihim kalaman, yani annahu la hajatan ila hada. Ketika Nabi SAW melihat capeknya mereka, min ta'bihim, para sahabat itu capek menyetek satu persatu. Ya. Lalu beliau berucap, yakni ucapan beliau, la hajatan ila hada, tidak perlu seperti ini. Ya. Melihat capeknya sahabat, Nabi kasihan, tidak usah seperti itu, tidak ada hajat untuk itu. Ya, fafa'alu, akhirnya mereka nurut kepada Nabi, mereka kerjakan, wataraku at-talqiha, dan mereka meninggalkan serbukan tadi, mengawinkan silang. Walakin nakhla fasadun, tetapi akhirnya pohon kurma itu rusak karena tidak ditalqih. Thumma qala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Lalu Nabi SAW bersabda kepada mereka, kalian lebih tahu dari perkara dunia kalian. Di sini syahidnya, walau kana hada huwa al-ilmu alladhi alaihi thana'. Seandainya itu ilmu tadi itu, ilmu talqih tadi, merupakan ilmu yang di dalamnya ada pujian dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya lakana Rasul sallallahu alaihi wasallam a'laman nas bihi. Tentunya Nabi mesti paling tahunya tentang hal itu dari seluruh manusia. Buktinya Nabi salah. Masalah dunia salah Nabi, akhirnya kurmanya rusak, mati. Padahal itu sudahlah, tidak usah ditalqih gitu. Akhirnya tidak ditalqih, mati kurmanya. Akhirnya Nabi, kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Berarti ilmu dunia itu bukan ilmu yang mendapatkan pujian. Seandainya itu ilmu dunia, ilmu yang mendapatkan pujian, pasti Nabi pasti lebih tahu tentang hal itu. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Itu wahyu. Nabi SAW tidak mengucapkan sesuai hawa nafsunya jika ilmu syariah. Itu adalah wahyu yang diwahyukan. Lianna aktsara ma yusni alaihi bil ilmi wal amal huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang paling banyaknya siapa yang dipuji di atasnya ilmu dan amal, dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti ilmu syariah, bukan ilmu dunia. Ya, idan kalau begitu, fal ilmu syar'i walladhi yakunu fihi thana wa yakunu alhamdu li fa'ilihi. Kalau begitu ilmu syar'i itu dia adalah ilmu yang di dalamnya terdapat pujian Allah Subhanahu wa taala. Athana, terdapat sanjungan dan terdapat pujian bagi pelakunya. Ilmu syar'i. Walakinni, tetapi aku, kata beliau, ma'adzalika la ankara ayyakuna lil ulumil ukhra faidah. Tetapi aku tidak mengingkari bahwa pada ilmu-ilmu yang lain itu juga terdapat faidah. Ya, terdapat faidah. Walakinnaha faidatu dzati haddaini. Tetapi itu adalah faidah yang memiliki dua batasan. Ilmu selain ilmu syar'i ini tidak dipungkiri, di situ ada faidah. Tetapi faedahnya ini ada batasan, ada dua batasan. Apa itu? In a'anat ala ta'atillah wa ala nasri dinillah wa intafa'a biha ibadallah fayakunu dhalika khairan wa maslahatan.
Batasan pertama, jika ilmu itu bisa membantu untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membantu agama Allah Subhanahu wa taala, bisa bermanfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah baik dan maslahah. Wa qad yakunu ta'allumuha wajiban fi ba'dil ahyan. Kadang-kadang mempelajarinya itu hukumnya wajib di sebagian keadaan. Ya. Ini ilmu dunia. Ilmu dunia. Jika bisa ilmu dunia itu bisa membantu ketaatan kepada Allah, membantu penyebaran agama, membantu bermanfaat bagi hamba Allah, maka itu bisa jadi baik dan maslahah. Dan kadang-kadang mempelajarinya itu wajib di sebagian keadaan. Nama qad yakunu itu artinya kadang-kadang. Kalau qad masuk fi'il mudhari berarti kadang-kadang. Kadang-kadang mempelajari itu wajib di sebagian keadaan. Idza kana dzalika dakhilan fi qoulihi ta'ala, jika hal itu masuk ke dalam firman Allah Ta'ala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail, dan persiapkan oleh kalian lahum untuk menghadapi kaum kufar, mastata'tum dari apa yang kalian mampu, min quwwah dari kekuatan, wa min ribatil khail dan dari tambatan-tambatan kuda. Ya. Misalkan membangun persenjataan untuk kaum muslimin, membuat pabrik senjata. Kalau itu manfaat untuk membantu kaum muslimin melawan kufar, bisa jadi wajib. Kalau tidak ada yang membuat pabriknya, gitu. Membuat tameng, membuat pedang dan seluruhnya. Gitu ikhwan. Waqad dzakara katsirun min ahli ilmi, dan sungguh telah menyebutkan kebanyakan dari para ahlul ilmi, anna ta'allumas sinaati fardu kifayah, bahwa mempelajari ilmu perindustrian ini fardu kifayah. Ini kebanyakan ahlul ilmi, berarti ada yang tidak berpendapat demikian. Ilmu perindustrian, wadhalika, dan hal itu li'anna an-nasa la budda lahum min awanin yatabakhuna biha, karena manusia ini mau tidak mau mereka ini membutuhkan awanin. Awanin ini alat-alat dapur, piring, gelas, garpu, sendok dan sebagainya, yatabakhuna biha, yang mereka memasak dengan itu, yashrabuna biha, mereka minum dengannya, wa ghairi dzalik minal umuri allati irhamukallah wa ghairi dzalik minal umuri allati yantafi'una biha, dan selain itu dari perkara-perkara bermanfaat darinya. Ya, berarti membuat pabrik, belajar ilmu perindustrian, membuat sendok, garpu, gelas, piring, gue fardu kifayah. Kalau tidak ada lagi, gitu maksudnya. Ya, tidak ada lagi yang pabrik seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak piring-piring, hadiah juga banyak-banyak. Beli rinso dapat piring. Ya. Artinya ini sudah bukan ini lagi, sudah ada. Berarti gugur kewajiban kita untuk membuat piring, sendok dan sebagainya. Ya. Berarti yang fardu ain dulu kita kerjakan, lebih aula. Kalau sudah fardu kifayah sudah dikerjakan, apalagi cuma masalah piring, sendok, panci, gelas, sudah banyak. Jadi kadang-kadang kita ini mendapat manfaat dari orang-orang kufar, ya kan? Adanya sekarang sudah adanya miyako, masak beras sudah jadi nasi dan sebagainya. Itu kan orang kufar yang buat. Kita sudah, alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala, jangan memuji mereka. Orang kafir, tetap mereka musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka finnar, jelas.
Kita puji Allah SWT. Allah memberikan hadiah kepada kita kemudahan dengan teknologi orang kafir. Tidak perlu kita memuji mereka. HP sekarang ya banyak sekali itu dari kufar semua. Ya. Tapi kan faedah akhirnya bisa merekam, bisa macam-macam, bisa taklim, bisa ngerti masyayikh juga dan sebagainya. Faedah gitu. Artinya disaring, gunakan hal-hal yang bisa meningkatkan ketahuan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memuji mereka sedikit pun. Wah hebat ya, orang Jepang yang bisa buat gini. Oh canggih, Indonesia tidak bisa. Jangan begitu. Kufar mereka, kafir finnar. Jangan kalian puji sedikit pun. Ini salah satu furu' dari nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Salah satu cabang dari cabang pembatal keislaman, dari pembatal yang ketiga, pengkafiran kaum musyrikin. Tidak boleh memuji mereka. Puji Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Sudah mudah kita urusannya. Jangan muji mereka. Ingat loh, jangan muji mereka. Wah ini buatan, ini lebih baik dipuji sama orang kafir. Bagusan Lenovo itu punya Amerika dan sebagainya, dipuji habis-habisan. Walhamdulillah. Tidak ada itu. Amerika dolal finnar sudah. Bagi yang Kristen masih ya. Jangan dipuji, puji Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, gitu. Canggih ya gitu. Masya Allah, puji Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu ikhlas. Wa hada mahallul jidal baina ahli ilm. Ya, ini memang tempat ruang jidal, perdebatan antara ahlul ilmi, antara mempelajari ilmu perindustrian ini fardu kifayah atau cuman sunnah saja atau cuman mubah gitu. Jadi ini akwal di kalangan ahlul ilm. Ya, ini nazar beliau Syekh Ibnu Utsaimin, mempelajari ilmu perindustrian ini kadang-kadang menjadi fardu kifayah kalau tidak ada yang menegakkan. Tapi sekarang sudah banyak, berarti gugur bagi kaum muslimin untuk menegakkannya. Wa ala kulli hal, dan apapun keadaannya, awaddu an aqula innal ilma alladhi huwa mahallu thana'i huwal ilmu syar'i. Aku berpegang atau aku memberatkan atau seperti itu ya, aku berpegang bahwasanya aku berkata bahwa ilmu yang di situ terdapat sanjungan dan pujian dia adalah ilmu syar'i, alladhi huwa fiqhu kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah memahami kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ada zalika, adapun selain itu, selain kitabullah wa sunnatu rasulih, fa imma ayyakuna wasilatan ila khairin aw wasilatan ila syarrin. Bisa jadi ilmu itu menjadi wasilah kepada yang baik ataupun bisa menjadi wasilah kepada yang buruk. Selain ilmu Al-Quran wa sunnah, berarti ilmu dunia bisa jadi wasilah ke yang baik, bisa jadi wasilah ke yang buruk. Contoh wasilah yang baik apa? Contoh wasilah yang baik apa? Hah? Apa? Mempelajari ilmu selain ilmu syar'i, Al-Quran wa sunnah, kadang-kadang itu sebagai wasilah. Kalau wasilah itu mafhumnya adalah perkara mubah, ini yang lebih dikuatkan, mubah ya. Bisa jadi wasilah yang baik, bisa jadi wasilah. Kalau wasilah yang buruk apa? Wasilah yang buruk, belajar ilmu selain Al-Quran dan sunnah tapi menjadi wasilah buruk. Fakultas elektro, yang dipelajari kan reparasi, kan begitu. Reparasi. Nanti antum kan jadi ahli reparasi, jelek-jeleknya kan buka reparasi, kan begitu. Artinya elektro kan bisa memperbaiki elektro, kan begitu. Akhirnya banyak orang bawa TV, ini yang betulin mas gitu.
Berarti antum jadi wasilah Nifu. apa namanya? Nifu. Bukan. Hukum TV. Kan dia ahli elektro, dia arti reparasi gitu kan. Pasti kan ahli betul kipas apalah pokoknya elektro. Nah, baru buat TV. Dibetulin sama dia. Akhirnya bener, akhirnya jadi nonton TV, jadi haram. Berarti hukumnya itu haram. Dalam usul fikih seperti itu. Wasilah ini dihukumi maqasid. Jadi al-wasail ahkamu al-maqasid. Wasilah itu hukumnya ya jelas, ya kan? Dengan sebab dia akhirnya orang nonton TV, bisa jadi nonton yang jelek-jelek, bisa jadi. Terus ada lagi bawa tape gitu ya, betulin mas gitu. Bandel dan sebagainya. Itu ya. Jadi itu contoh wasilah ya. Atau yang mendekati itu mungkin Apa? kalau misalkan kuliah di elektro kok jadi reparasi kayaknya jarang ya. Biasanya kuliah di elektro terus kerjanya itu di Pabrik. Nah itu. Ya Itu sama. mendekati, kan? Lebih besar malah. Ya. Buat malah dia ya. Buat TV itu lebih besar. Maksudnya tadi yang paling jeleknya kan jadi reparasi itu. Hitung-hitungan paling berapa reparasi kan? Tapi kalau dia pinter jadi bikin pabrik gitu. Kerja di perusahaan musik gitu. Waduh. Gitu kan. Pabrik gitar, pabrik sound system. Wah, itu wasilah kepada keburukan. Itu termasuk penyewaan sound system itu juga ya. Ya jelas. Kalau niatnya buat kajian, Apa? niatnya untuk yang baik-baik, misal kajian atau dakwah gitu. Berarti wasilahnya baik gitu. Asal bisa membatasi ya tuh. Belajar ilmu apa? Ya, ilmu elektro tapi nanti untuk kajian. Ya. Kalau bisa seperti itu berarti jadi wasilah yang baik. Gitu. Apalagi wasilah yang buruk. Fakultas Dokter. hukum. Nah, dokter belum. Dokter bisa jadi baik ya. Masih bisa jadi baik. Penjahat Ustaz. Bisa gitu artinya. Fakultas hukum yang nampak. Fakultas hukum. Membela yang salah. Nah, itu arahnya ke situ. Ya, Yang salah itu beda. dokter apa namanya? Dosen-dosen besar di Universitas Jember. Saya itu memberikan tausiah, memberikan pengarahan untuk mahasiswa baru yang memilih fakultas hukum. Kenapa kalian memilih fakultas hukum? Supaya jadi ini Pak membela yang benar dan sebagainya. Sekali. Jadi tujuannya seperti itu gitu. Kata dosen itu, kalian memilih fakultas hukum adalah jalan yang salah. Gitu. Karena kalian harus siap-siap berdosa katanya gitu. Itu dosennya sendiri sudah S berapa nggak tahu itu, sudah profesornya katanya. Yang cerita ke saya itu S2-nya. Gitu. Ya benar akhirnya jadi pengacara hanya karena fulus, yang salah pun dibela. Sudah dosa besar. Yang paling intinya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Harusnya pembunuh itu dipenggal kepalanya, cuma dihukum sekian tahun. Berarti dia menghukum dengan selain hukum Allah, ditambah lagi yakin membenarkan ini gitu. Ini hukum yang benar. Hukumnya Saudi itu hukum jahiliyah gitu. Hukumnya Islam itu hukum gladiator, hukum melanggar HAM dan sebagainya. Sudah jelas kafirnya yang seperti itu. Kafir sudah jelas. Sudah makhluk proses hukum, kafir bukan hanya dosa, dia kafir sudah. Nauzubillah. Padahal kita sudah pernah melakukan komparasi hukum anak dengan S2 mereka. Ayo kita compare antara dua hukum Islam dan hukum kalian tak gitu kan. Mana kira-kira bisa mewujudkan cita-cita hukum itu sendiri ketika dibuat, kan begitu. Tujuan hukum dibuat kan membuat efek jerah di antaranya, keterlibatan dan semuanya kan banyak itu poin-poinnya. Hukum ini diciptakan membuat efek jerah. Ya kita adukan satu persatu kira-kira dengan kenyataan yang ada gitu. Kalau hukum curi kambing apa hukumnya? Hukum sekian kadang begini. Kalau di sana nyuri kambing sudah sampai nisab, dipotong tangannya.
Itu pun motongnya bukan dipotong langsung bukan gini. Ya, manual. Pakai pisau. Sebab kalau dipotong begini bisa jadi kena ininya kan, tambah sakit ya. Jadi yang anak tahu, enggak tahu sekarang ya, Abu Bakar itu yang bimbingan pemenggal, enggak tahu beliau bisa apa enggak. Yang anak tahu dulu di manual gitu. Dipegang tangannya terus begini. Kira-kira gitu, setelah putus tangannya gitu, apa dia mencuri lagi? Ya begitu. Akal saja sudah kalian sudah gimana? Jelas kapoknya sudah kan? Jelas kapoknya. Meskipun ada kejadian masa Nabi SAW nyuri lagi, itu pun sebagai ibrah bagi qadhi, bagi pemerintah yang menerapkan daulah Islamiyah. Di mana kalau misalkan dia nyuri lagi, apa hukumnya? Hukum Islam sudah siap. Dulu ada di masa Nabi SAW, habis dipotong dia nyuri lagi. Ada dipotong kaki tangan kirinya. Nah, setelah itu tidak punya tangan, masih nyuri lagi. Nyuri dengan kakinya. Akhirnya dipotong sama Nabi kakinya. Setelah itu nyuri lagi, dipotong lagi kaki kirinya. Kalau sudah tidak punya tangan, tidak punya kaki. Akhirnya nyuri lagi dengan mulutnya. Nyuri dengan mulutnya? Enggak. Ya, sambil jalan sama mulutnya nyurinya. Kan cuma kakinya, apa? Cuman ininya. Bisa sambil bisa, insyaallah. Itu. Akhirnya dibunuh, dipenggal sudah, nggak ada yang dipotong, dipenggal. Nah itu ibrah atau hukum Islam seperti itu. Tapi apakah ada sampai tahap kedua saja? Jarang. Kalau sudah putus tangannya, tahu rasanya sakit, insya Allah sudah kapok. Stabilitas keamanan sudah terwujud. Mereka sampai sekarang yang ana lihat sendiri, ya mobil-mobil kelas tinggi, misal mobil tinggi itu, mobil mahal, dia nyala mobilnya, mereka ke pasar terus berbelanja. Ini nyala mobilnya, tidak dikunci pintunya. Mereka ke pasar belanja, ngobrol, banyak yang nyala mobilnya. Saya tanya, ini kalau di negara sudah habis katanya. Oh iya, kalau di selain situ pun mungkin hilang katanya orang Arab. Tapi di sini siapa yang berani? Mau kemana kalian bawa mobil saya gitu kan? Mau kemana? Ke sana polisi, semua diperiksa. Ketahuan jelas dipotong. Mau ke kanan kiri padang pasir, tidak ada apa-apa, tidak ada orang jualan es, tidak ada warung, tidak ada padang pasir. Semakin ke sana semakin jauh, semakin pasir terus, mati dia nanti. Tidak ada jalan. Tidak ada yang berani. Paling nyurinya kecil-kecil, nyuri jeruk, nyuri buah yang tidak dikisos, nanti gebuki ya. Cuma itu, lapor ke polisi gebuki gitu. Cuman itu. Tapi kan tidak dikisos, tidak sampai nisab. Kalau nyuri seperti itu mikir, mereka pasti mikir. Itu. Apalagi membunuh. Kalau membunuh sudah jelas. Nah itu hukum, ya jelas hukum Islam sudah dari Allah Subhanahu wa taala ya paling tahu tentang hamba ini gitu. Kenapa kalian mengunggulkan hukum yang buatan manusia yang sangat terbatas? Ya. Gitu. Jadi kalau di Indonesia mungkin kalau koruptor itu udah habis. Sudah dipenggal. Sudah diputus ya. Korupsi sekali putus, korupsi lagi putus lagi. Kalau sekarang sudah ada pakai tangan kan nyurinya. Kan? Udah pakai tangan, berarti kan main transfer aja, bisa potong berkali-kali, 4 kali transfer, potong semua kaki, semua tangannya. Itu rindu. Kita sebenarnya lebih rindu terhadap daulah Islamiyah daripada mereka yang gembar-gembor ingin daulah Islamiyah. Kita sebenarnya lebih rindu terhadap daulah Islamiyah. Jadi caranya tidak seperti itu. Caranya tetap melalui proses syar'i. Itu ikhwah. Jadi kembali tadi hukum mubah tadi wasilah tergantung. Kalau antum belajar ilmu ini nantinya ke situ, seperti teman-teman dari STAN dulu masuk perpajakan. Akhirnya mereka cerita sendiri ke kita. Kenapa antum berhenti? Nanti kita akan jadi pajak Ustaz. Jadi kerjanya nanti di
upload si pajak, ngurusi pajak, dari itu jelas dolim. Itu. Akhirnya mereka berhenti. Loh, caranya gimana? Kami tidak meloloskan diri. Padahal itu ana lihat IP-nya itu 4 sudah. 4 ya. Berarti full ya, 4 itu. Iya. A semua gitu. Masya Allah gitu. Antum keluarin gimana caranya? Nilai antum bagus-bagus. Ini tidak meluluskan diri katanya. Mereka lebih tahu, tidak meluluskan diri. Ada yang tidak kena denda katanya. Wah, barakallahu fikum. Barakah. Tahu kalau dia nanti ditempatkan di sini gitu. Kalau pinter kan di Jakarta katanya. Kalau pinter. Itu ya. Jadi wasilah ini bahaya. Maka antum sekarang lihat diri antum masing-masing. Wasilahnya kemana? Tuh. Wallahu. Tadi sudah ya, kita selesaikan kuliah ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.